Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Bujito ya di pelajaran bahasa Indonesia. Kita sekarang ini ada di semester kedua atau semester genap di kelas 9. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mendalami mempelajari tentang KD33, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Yang semua itu bisa berasal dari yang kita dengar atau yang kita baca. Itu kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, anak-anak, yang pertama yaitu kalian nanti harus dapat menjelaskan pengertian teks tanggapan. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang ciri-ciri teks tanggapan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi informasi dalam teks tanggapan itu. Anak-anak, apa yang dinamakan teks tanggapan, saya pikir ini tidak asing atau tidak merupakan sesuatu yang baru, sudah sering kita jumpai, sudah sering kita alami, bahkan mungkin kalian pun sudah pernah melakukannya. Bahwa prinsipnya teks tanggapan itu adalah teks yang berisi pendapat. Saya pikir kalau berisi pendapat pasti kalian sudah sering menyampaikan pendapat kalian. Pendapat tentang apa? Tentang sesuatu. Sesuatu itu kompleks, sesuatu itu banyak. Maka tadi saya katakan bahwa teks ini sebenarnya sudah pernah kamu lakukan atau sudah sering kamu lihat, kamu jumpai atau bahkan kamu baca. Sesuatu yang bisa kita ungkapkan pendapat kita itu antara lain bisa peristiwa, bisa pula sebuah fenomena, atau mungkin ucapan seseorang, perbuatan seseorang, termasuk hasil karya itu juga bisa kita ungkapkan pendapat kita sehingga menjadi teks tanggapan. Contoh, kalau di beberapa hari yang lalu kita mendengar ada peristiwa jatuhnya pesawat terbang, yaitu Sriwijaya Air. Nah, peristiwa tersebut kita setiap individu, setiap orang bisa menyampaikan pendapat kita tentang peristiwa itu. Misalnya pendapat kita terhadap peristiwa tersebut, ya mungkin jatuhnya pesawat tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca yang sangat buruk misalnya. Bisa pula ada yang berpendapat peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air karena human error, artinya ada kesalahan yang disebabkan oleh manusianya. Atau mungkin pendapat-pendapat yang lain. Itu contoh teks tanggapan berkaitan dengan peristiwa. Bisa pula teks tanggapan itu berkaitan dengan fenomena. Fenomena itu peristiwa atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang seringkali ada di lingkungan kita. Misalnya ada peristiwa banjir, ada fenomena hujan badai lebat, atau mungkin peristiwa angin puting beliung dan seterusnya. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, kita bisa menyampaikan pendapat kita. Misalnya fenomena terjadinya banjir itu
sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia, perilaku manusia yang mungkin kurang bisa mendukung keseimbangan alam. Bisa pula pendapat kita itu berkaitan dengan hasil karya, entah itu hasil karya seni ataupun hasil karya produk. Semua hasil karya itu bisa kita berikan tanggapan kita, pendapat kita, sehingga teks tanggapan itu sangat mudah, sangat banyak, atau tidak terlalu menyulitkan. Anak-anak, bahwa ketika nanti kita menyampaikan tanggapan atau menyampaikan pendapat, ada ketentuan yang harus kita pertimbangkan. Misalnya, tanggapan kita atau pendapat yang kita sampaikan itu hendaklah objektif. Maksudnya objektif, harus apa adanya, sesuai dengan kenyataan atau berdasarkan fakta. Jadi kalau memang faktanya itu bagus, baik, ya kita sampaikan bagusnya atau baiknya itu seperti apa. Jika memang hasil karya itu ada kekurangannya, ada kelemahannya, atau ada kejelekannya, maka fakta tersebut bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi harus objektif. Di samping itu, ketika kita menyampaikan tanggapan, entah itu secara lisan ataupun secara tertulis, hendaklah menggunakan bahasa yang santun. Santun di sini maksudnya baik, menyenangkan, atau berdampak positif. Seandainya pendapat yang kita sampaikan itu banyak mengungkapkan tentang hal-hal yang kurang baik atau sisi negatifnya, tetapi kalau disampaikan dengan bahasa yang santun atau yang menyenangkan, pasti orang lain atau mungkin pemilik atau yang berkaitan dengan benda atau karya tersebut pasti akan merasa senang walaupun itu berupa penyampaian hal yang kurang baik sekalipun. Itulah namun sekalian jadi teks tanggapan. Pendapat yang kita sampaikan supaya menjadi teks tanggapan itu wujudnya, macamnya ada beberapa. Ada yang pendapat itu berupa kritik atau kritikan, yaitu apabila yang kita ungkapkan berisi tentang kekurangan-kekurangan, kelemahan, atau mungkin menyampaikan dari sisi negatifnya, maka yang demikian dinamakan kritik atau kritikan. Bisa pula pendapat kita berwujud sanggahan. Sanggahan itu berarti di dalamnya mengungkapkan penolakan atau penyangkalan. Jadi kita boleh menyampaikan sesuatu yang tidak setuju atau tidak sependapat. Berarti kita menolaknya itu boleh. Di dalam teks tanggapan bisa ada yang wujudnya berupa sanggahan. Ada pula kebalikan dari kritik, yaitu pujian. Ini pendapat yang mengungkapkan dari segi kelebihannya, keunggulannya, ataupun sisi positifnya. Dengan demikian, ketika nanti kalian menyampaikan teks tanggapan, di dalamnya boleh ada kritikan, boleh ada pujian, bahkan bisa pula berisi sanggahan. Tiga bentuk ini, tiga jenis ini seringkali digunakan sebagai bahan untuk membuat teks tanggapan. Baik kritik, sanggahan, ataupun pujian seperti tadi di awal sudah disampaikan, hendaklah harus objektif dan juga santun di dalam menyampaikannya. Nah, berikut ini ada contoh.
Ini sebuah teks. Mari kita simak bersama teks ini, kita baca bersama. Saya ulangi. Saya ulangi anak-anak. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Effendi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ini contoh teks, dan teks ini bisa kita kategorikan teks tanggapan. Dan mengapa teks ini dinamakan teks tanggapan, bisa kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama, coba kalian jawab pertanyaan, karya apakah yang ditanggapi? Berdasarkan teks ini menurut kamu, kira-kira teks apa yang sedang ditanggapi ini? Atau wujudnya berupa karya apa yang ditanggapi? Bagus. Jadi yang ditanggapi di sana ada kalimat sebuah karya seni kelas tinggi. Berarti ini karya seni, khususnya seni lukis, karena ini dibuat oleh sang pelukis Maestro Affandi. Pertanyaan kedua, siapa penghasil karya tersebut? Nah, tadi di kalimat awal juga sudah disampaikan bahwa pencipta atau penghasil dari karya tersebut adalah sang Maestro Affandi. Affandi itu seorang pelukis hebat, pelukis terkenal tidak hanya di Indonesia tapi sudah mendunia. Dan lukisannya sudah sangat banyak dan sangat mahal harganya karena mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Berikutnya, apa pendapat penulis terhadap karya tersebut? Coba dari satu paragraf tersebut kita identifikasi, ada tidak kalimat pernyataan yang itu merupakan pendapat dari penulis. Baik, di sana ada pernyataan ekspresi goresan khas Effendi terlihat unik. Kata-kata terlihat unik ini merupakan pendapat. Juga di dalamnya ada yang menjadikan lukisan ini istimewa. Pernyataan lukisan ini istimewa itu juga kategori pendapat. Jadi terlihat unik, lukisan ini istimewa, itu semuanya termasuk atau kategori pendapat. Oleh karena itu, paragraf ini atau teks ini bisa kita kategorikan teks tanggapan. Karena memang di dalamnya ada pendapat yang disampaikan. Kalau pendapatnya itu berbunyi terlihat unik, kira-kira menurut kamu jenis pendapat ini kategori apa? Kritikan, sanggahan, atau pujian? Iya, jadi betul karena terlihat unik itu sama dengan mengungkapkan hal yang baik, maka ini kategori pujian. Termasuk kalimat atau pernyataan lukisan ini istimewa. Ini jelas menyampaikan hal yang positif, maka ini juga pujian. Berikutnya Nana, ini di paragraf kedua, kita baca dulu, seperti pada kebanyakan lukisan Affandi
yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, paragraf kedua ini anak-anak, yuk kita identifikasi kira-kira informasi apa sajakah yang disampaikan di dalam paragraf tersebut atau di dalam teks tersebut. Maksudnya informasi di sini adalah apa-apa saja yang disampaikan. Nah ini tadi kalau di awal ada persyaratan teks tanggapan itu objektif, itu mengungkapkan apa adanya berdasarkan fakta, maka sekarang kalian temukan di dalam paragraf ini ada pernyataan apa, ada informasi apa. Baik, misalnya ada pernyataan yang berbunyi matahari sebagai objek utama. Artinya Affandi membuat lukisan ini, objek yang dilukis adalah matahari. Dan matahari ini sebagai objek utama. Ada tidak di dalam paragraf? Oke, ada, khususnya di kalimat awal. Tadi Affandi selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Maka ini kategori informasi yang ada. Misalnya lagi, posisi pelukis di balik matahari. Informasi ini bisa kita temukan di kalimat seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Ada pernyataan itu di bagian tengah paragraf. Maka ini bisa kita peroleh informasi tentang itu. Atau ada lagi informasi yang lain. Matahari di atas dan menutupi bukit. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Nah, ada kalimat begitu. Misalnya lagi, karya tersebut merupakan karya keunikan imajinasi Affandi. Nah, itu juga bisa kita temukan di paragraf. Dan seterusnya. Jadi ternyata satu paragraf ini ada banyak informasi yang bisa kita peroleh. Nah, anak-anak, selanjutnya kita, maaf ya, saya ulangi, silahkan kalian cermati, kalian amati, ada lukisan yang menurut hemat saya lukisan ini cukup menarik. Dan berdasarkan lukisan ini, mari kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama, informasi apa sajakah yang bisa kamu peroleh dari karya tersebut? Nah, ini pasti setiap individu, setiap orang, setiap anak pasti akan bisa menyampaikan informasi yang beragam. Misalnya, yang pertama, hamparan sawah tampak hijau. Dari yang paling dekat dengan kita sampai yang paling jauh dari kita, ini daerah ini adalah daerah pedesaan yang di alam ini bisa kita lihat ada sawah yang begitu luas. Maka hamparan sawah. Dan sebagian besar sawah ini baru saja ditanami sehingga kelihatan tampak hijau. Itu informasi pertama. Coba kalian bisa menuliskan atau bisa mendata informasi apa saja yang ada selain itu tadi.
Bisa kamu ungkapkan dari segi gunungnya, bagaimana, kemudian sungainya, airnya, bahkan mungkin pohon-pohon yang menjulang atau yang besar-besar itu, termasuk mungkin para petani. Nah, semuanya bisa kamu tuliskan. Nah, itu semua bisa dijadikan sebagai informasi yang ada di dalam lukisan tersebut. Silahkan nanti lanjutkan ya, Nana. Berikutnya, ada pertanyaan kedua. Apa tanggapanmu terhadap lukisan tersebut? Nah, karena di sini ada pertanyaan tanggapanmu, kamu diminta untuk menyampaikan tanggapan, maka saat ini kamu berarti berlatih untuk mencoba berpendapat. Apa pendapatmu? Nah, pendapatmu boleh kritikan, boleh sanggahan, boleh pula pujian. Kalau di dalam lukisan ini kamu menemukan ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang menurut kamu tidak menarik, ada sesuatu yang menurut kamu ada kejanggalan, boleh itu disampaikan, berarti itulah tanggapan. Sebaliknya, kalau kamu melihat lukisan ini kok ternyata banyak yang bagus dan banyak yang menarik, banyak yang indah, bisa pula kamu sampaikan itu tanggapan berupa pendapat pujian. Contoh, saya berpendapat warna hijau sangat dominan pada lukisan tersebut sehingga membuat suasana menjadi sejuk. Saya melihat lukisan ini banyak menggunakan warna hijau karena sawahnya itu banyak tanaman yang hijau semua. Pohon-pohon besar juga banyak yang warna hijau. Sehingga seluruh halaman kanvas ini, lukisan ini, itu banyak menggunakan warna hijau. Dan warna hijau menurut saya itu bisa menimbulkan suasana yang sejuk, yang nyaman. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Jadi itu adalah contoh tanggapan. Misalnya lagi, kamu menanggapi tentang airnya. Kok kita melihat air yang ada di sungai itu seolah-olah ada warna putih. Dan warna putih itu mungkin bayangan kita apa itu busa, atau itu hasil pencemaran, atau bagaimana. Boleh kalau memang kamu merasa itu agak ragu di daerah yang atau di pedesaan yang subur, yang hijau, yang sejuk, tapi kok warna airnya ada putih-putih seolah-olah busa pencemaran, boleh itu kamu gunakan sebagai bahan untuk menanggapi lukisan. Itu yang kedua. Misalnya lagi, kalau kamu melihat gunungnya di latar belakang di sana, gunungnya kelihatan sangat tinggi, juga menyejukkan. Ini seolah-olah gunung yang sudah lama tidak pernah meletus, namun di permukaannya banyak warna putih. Lagi-lagi warna putih itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menyangkalnya, atau menyanggahnya, atau bahkan mengkritiknya, atau sebaliknya memujinya. Boleh. Silahkan kalian tulis di catatannya ya. Jadi ini berdasarkan lukisan ini kalian sudah bisa menemukan dua hal. Yang pertama informasinya apa saja itu harus berdasarkan fakta. Dan yang kedua tanggapanmu atau pendapatmu baik kritik, sanggahan ataupun pujian. Anak-anak, hari ini kita hanya cukup membahas tentang itu. Simpel saja, yaitu tentang teks tanggapan, yaitu teks yang berisi pendapat atau opini. Dan pendapat yang kita ungkapkan itu bisa berupa kritikan, bisa berupa sanggahan, atau bisa berupa pujian. Bagaimana agar pendapat kita itu bisa diterima dengan baik?
maka pendapat kita hendaklah objektif. Maksudnya objektif itu berdasarkan fakta yang ada, apa adanya, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, tidak mengada-ada. Jadi apa adanya. Faktual berdasarkan fakta. Dan bahasanya hendaklah bahasa yang santun. Ini simpulannya Nana, sehingga hari ini kalian nanti tugasnya ya akan menyelesaikan tugas terkait. Bagaimana tugasnya Nana? Kalian nanti yang pertama masuk di Google Classroom kalian. Bagi yang belum bergabung di Google Classroom, saya minta untuk segera bergabung semester 2. Ini tidak sama dengan semester 1. Ini sudah saya siapkan Google Classroom khusus di semester kedua dan khusus di kelasmu. Di sana sudah saya sampaikan, sudah saya siapkan lembar kerja atau LK1. Kemudian bacalah teks yang ada di lembar kerja tersebut. Teksnya tentang apa, silahkan nanti baca sendiri. Kemudian selesaikan tugasnya, boleh menggunakan kertas, atau boleh LK tersebut kalian unduh, download, kemudian kalian kerjakan di LK tersebut, boleh, baru setelah selesai kirimkan hasil kerjamu ke Google Classroom milik kelasmu tadi. Gambarannya, tugasnya nanti yang pertama kalian membaca teks. Teksnya seperti ini. Nanti dibaca. Setelah dibaca, ini adalah teks tanggapan. Tugasnya yang pertama ada pertanyaan apa yang ditanggapi di teks tersebut. Dan yang kedua, tulislah informasi dengan cara melengkapi tabel seperti ini. Informasinya yang pertama fakta, tolong kalian tuliskan apa fakta yang ada di bacaan tersebut, informasi tentang fakta, berarti apa adanya ya. Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 ini berkaitan dengan pendapat, yaitu pendapat yang berupa kritik dan pendapat yang berupa sanggahan nomor 3, serta pendapat yang berupa pujian nomor 4. Jika memang ada komplit, silahkan tuliskan contoh kalimat dalam teks tadi yang memuat tentang itu. Itu anak-anak kira-kira tugasnya simpel saja, saya pikir tidak terlalu menyulitkan. Akhirnya anak-anak, pertemuan hari ini cukup itu dulu, besok pertemuan yang datang kita dalami lagi, masih banyak yang perlu kita diskusikan, dan saya hanya bisa mengucapkan selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa, jangan berlama-lama di dalam melaksanakan tugas dan segera kirimkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.